ke masjid melihat kita basornya Allah. Ada keinginan kita untuk salat saja, iradatnya Allah. Yang punya kita mana? Enggak ada. Ya. Ini yang dikatakan dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat itulah. Kalau maling di luar sholat itu dosanya masih kecil. Hal ata 'alal insani hinun. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi disebutkan kajian kita tentang tasawuf. Banyak atau masih ada orang yang tidak ingin kajian tasawuf itu. Bahkan ada yang membenci kajian tasawuf, bahkan bukan hanya membenci, membid'ahkan kajian tasawuf. Nah, sampai sekarang kan masih terdengar seperti itu. Saya kira ya wajar-wajar lah, memang kita sudah dijajah Belanda dulu sekian tahun. Belanda tidak ingin kalau tasawuf ini berkembang pada masanya, sehingga mereka menyampaikan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu ya, gila. Kalau belajar tasawuf gila, kalau belajar tasawuf di waktu pagi sore jadi bodoh, kalau belajar tasawuf selama 40 hari menjadi tidak normal. Dan ini masih sampai sekarang masih saja ada yang mengulang-ulang ya, ungkapan-ungkapan seperti itu, sehingga orang merasa takut belajar tasawuf gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk meluruskan ya, supaya image tentang tasawuf itu tidak bagus, itu kita bisa luruskan supaya kita jangan terpuruk terus dalam kesesatan. Kenapa masyarakat kita sebagiannya tidak ingin belajar tasawuf? Karena pertama, yang mengisi pikirannya itu bid'ah. Itu yang selalu ya terpikirkan, dan itu yang pernah didengar. Belajar tasawuf itu bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya, tidak ada di masa Nabi. Tasawuf itu dari ajaran ya Buddha, dari ajaran Yunani, filsafat Yunani dan lain sebagainya lah. Ya, ungkapan-ungkapan yang memang tidak menyenangkan sehingga orang merasa takut akan belajar tasawuf. Nah, isi otaknya itu ya bid'ah itulah. Sekarang kita coba melihat ya, benarkah tasawuf itu bid'ah? Ya. Saya pernah di satu tempat berapa tahun yang lalu itu diundang oleh pengurus ya, untuk menyampaikan kajian tentang tasawuf. Setelah ada penyampaian materi, lalu diadakan sesi tanya jawab. Nah, begitu dibuka sesi tanya jawab, ada salah seorang jamaah yang langsung nunjuk, Pak Ustadz katanya, tasawuf itu bid'ah, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau Pak Ustadz menyampaikan tasawuf pada kami, sama saja Pak Ustadz ngajak kami masuk neraka, kata dia. Karena tasawuf bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Berapi-api dia menyampaikan itu, dan lama saya diam aja mendengarkan ocehan beliau. Nah, setelah selesai saya bilang begini, kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran, setahu saya ayat Al-Quran itu banyak apa? Ada 6.666 ayat. Nah, saya kepingin tahu, kalau Bapak sudah memvonis tidak ada ayatnya, emangnya Bapak hafal ayat Quran itu berapa biji? Nah, inilah salah satu ciri orang sombong itu begitu. Langsung memvonis nggak ada ayatnya, padahal dia sendiri nggak hafal semua ayat. Sekedar yang saya ingat saja, saya bilang nggak usah kita buka Al-Quran, nggak usah kita buka tafsir. Seingat saya ada ayat yang menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak melihatnya? Ini kan ayat tentang tasawuf. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu, juga ayat tentang tasawuf.
Falyanzuril insanu mimma khuliq, adalah manusia memperhatikan dirinya dari apa diciptakan. Ayat tentang tasawuf. Woi, banyak betul Pak ayat tentang tasawuf itu. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada ayatnya, berarti Bapak itu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong Pak, menyesatkan. Hadis ada nggak? Banyak hadisnya itu. Al insan siri wa ana siru wa siri sifatila wa rizati, itu hadis kursi. Itu tentang tasawuf. Manusia itu rahasiaku, aku itu yang rahasianya manusia. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah, perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu diantaranya, tapi banyak sekali Pak. Nah, ini salah satu ya bentuk kenapa orang tidak mau belajar tasawuf, karena di pikirannya itu ya bid'ah itu. Kalau bid'ah ya sesat, kalau sesat ya masuk neraka. Nah, ini makanya orang takut mau belajar tasawuf, padahal itu adalah penyesatan. Ya. Dan ini cara-cara orang Belanda dulu supaya umat Islam itu tertidur. Jangan belajar tasawuf, karena ditengarai ya para pejuang kemerdekaan dulu banyak yang dipelopori para ulama-ulama tasawuf. Nah, jadi kalau misalnya umat Islam itu belajar tasawuf, tambah cepat Belanda itu terusir dari Indonesia. Nah, maka dihembuskanlah bahwa tasawuf itu bid'ah, itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Itu yang diwarisi sampai sekarang. Apakah kita mewarisi itu terus? Itu. Nah, satu. Yang kedua, ya, di pikirannya itu kalau belajar tarekat itu kan bagian dari tasawuf. Kalau belajar tarekat gila. Nah, siapa mau belajar tarekat, belajar zikir kok malah menjadi gila? Nah, padahal banyak betul orang gila di pasar nggak pernah belajar tasawuf. Nah, ini jadi penyesatan, gitu ya. Nah, dulu pernah ada datang ke rumah saya, masih tinggal di Gunung Sulah, ya. Seorang sarjana, seorang guru. Buya, saya mau tanya, kata dia. Nanya apa? Saya bilang, kalau belajar tarekat kan bisa gila. Nah, kenapa Buya mengamalkan tarekat? Saya bilang, kalau gila itu kan orang gak waras. Ya. Kata Allah kita itu diperintahkan supaya zikir. Jadi orang yang berzikir itulah orang yang waras. Yang nggak zikir yang nggak waras. Nah, jadi yang gila itu yang nggak waras. Jadi oleh karenanya belajar zikir itulah yang waras. Jangan sampai kita terprovokasi ya ungkapan-ungkapan sebahagian orang, ya. Ada pernah saya dengar dulu Imam Syafi'i saja anti tasawuf katanya. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia menjadi bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan normal. Nah, ini yang diulang-ulang terus begitu ya. Tapi tidak paham gitu ya. Saya kira tidak sebodoh itu Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu seorang mujtahid mutlak, Pak. Ya. Menurut saya beliau itu adalah seorang sufi. Dari mana indikatornya? Beliau memberikan istimbat hukum itu dengan metode ihtiyat. Dari 4 imam mazhab ini, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, yang menggunakan metode ihtiyat itu cuma Imam Syafi'i. Ihtiyat itu artinya apa? Kehati-hatian. Nah, begitulah takutnya beliau kepada Allah. Nah, memang beliau mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya kalau sudah belajar tasawuf itu ya di waktu pagi misalnya itu kan di waktu muda, waktu sore itu artinya waktu tua. Jadi ketika belajar tasawuf kita waktu masih muda, di waktu tua kita bodoh. Bodoh itu maksudnya merasa tidak punya ilmu, karena yang punya ilmu itu Allah. Merasa tidak tahu, karena yang tahu itu Allah. Jadi bodoh di sini dalam artian positif.
Justru orang merasa pintar, merasa berilmu, merasa tahu, justru itu yang bodoh. Manusia ini kan nggak ada yang pintar, Pak. Manusia bodoh semua. Yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah. Jadi itu artinya kalau sudah tahu kita dengan Allah, sudah ma'rifat kepada Allah dengan belajar tasawuf, betul-betul kita merasa bodoh, Pak. Nggak tahu. Yang itu Allah, yang berilmu itu Allah. Kita nggak ada ilmu, nggak ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Jadi tahunya kita karena dikasih tahu sama Allah. Contohnya gini, ini menurut Bapak Ibu, ini warna apa? Hitam kan? Kira-kira menurut Allah ini warna apa? Oh, kata kita ini hitam, kata Allah ini warna apa? Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam setelah dikasih tahu sama Allah. Dulu waktu belum dikasih tahu sama Allah, kita nggak tahu warna apa. Coba tanya sama jabang bayi. Bayi, ini warna apa? Nggak tahu dia. Karena belum dikasih tahu. Ya, kalau begitu yang punya ilmu itu siapa? Ya Allah. Justru orang merasa punya ilmu, merasa pintar, itu justru itu yang bodoh. Nggak tahu tentang Allah. Satu. Yang kedua, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Nah maksudnya, ya kalau sudah belajar tasawuf ya sampai usia 40, gitu ya, 40 tahun, gitu ya, tidak akan menjadi normal. Maksud normal itu apa? Bapak Ibu, kalau kita di sebalik dinding ini kan nggak kelihatan lagi karena dibatasi oleh dinding. Yang normal itu ya yang kelihatan, yang tidak dibatasi dinding. Sebelah dinding sudah nggak kelihatan, itu normal. Kalau orang-orang tasawuf yang Allah bukakan hijabnya, jangankan sebalik dinding, sebalik pulau dilihatnya, kan nggak normal itu. Nah, begitu yang normal ini, apa yang diucapkan oleh mulut itu baru kita dengar. Itu normal. Bagi mereka yang dibukakan Allah hijabnya, yang terbetik di hati orang saja dia sudah tahu. Itu tidak normal. Yang normal bagi kita, yang terjadi hari ini, itu yang kita lihat, yang kita tahu. Bagi mereka yang dibukakan Allah hijabnya, jangankan yang terjadi hari ini, 10 tahun yang akan datang akan terjadi dia tahu. Nah, itu yang tidak normal. Jadi tidak normal dalam artian positif. Tapi ini nggak dijelaskan, sehingga orang merasa takut. Masa iya kita belajar tasawuf malah menjadi bodoh? Masa iya kita belajar tasawuf kita akan tidak normal lagi? Nah, dipahami orang jadi idiot, ya. Nah, tentu tidak seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak terjelaskan, akhirnya orang merasa takut belajar tasawuf. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, yang dilihatnya ya, ada orang yang sudah belajar tasawuf malah nggak sholat lagi. Nah, ada nggak yang begitu? Ada. Merasa sudah ma'rifat kepada Allah, dia sudah nggak sholat lagi, sudah nggak puasa lagi, gitu ya. Bahkan pernah yang ngomong langsung ke saya, kalau saya Buya katanya memang saya nggak sholat lagi katanya. Malah adik-adik saya sudah larang, ngajilah. Kalau sudah tahu katanya nggak penting, nggak perlu lagi sholat itu. Orang puasa bulan Ramadan dia ngopi di depan rumahnya. Nah, bukan saja tidak sholat, malah mencemoohkan orang yang sholat. Ya, masih tunggang-tunggik menghadap matahari tenggelam. Astagfirullah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kita perlu luruskan. Ya, maka sering saya katakan, kalau kita berada di lapangan bola kaki, mesti mainnya bola kaki. Kalau di lapangan pingpong, ya main pingpong. Jangan di lapangan pingpong main bola kaki, pecah mejanya. Ya, artinya kalau di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Jangan berpikir secara syariat. Kalau kita di lapangan syariat, ya berpikir secara syariat. Jangan pula berpikir secara hakikat. Jadi kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Nah, jangan ngacau, gitu ya. Memang ada kadang-kadang statement orang-orang ma'rifat, orang-orang tasawuf itu mengatakan, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat.
Nah, ini siapa yang ngomong? Orang hakikat, orang yang sudah ma'rifat. Nah, kita pahami secara hakikat juga. Ya, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Tidak boleh lagi sholat apa? Tidak boleh kamu mengaku kamu yang sholat. Tapi pelaksanaan sholatnya 5 waktu itu tetap dilaksanakan. Bedanya kalau kita belum ma'rifat, kita merasa kita yang sholat. Kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang baca ini, baca itu. Terasa kita yang sholat itu. Namanya orang belum ma'rifat. Tapi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, pasti dia tidak lagi merasa dirinya yang sholat. Nah, kuncinya kan kalau sudah ma'rifat. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang sholat? Emangnya kita punya fasilitas apa? Berdiri kita kodratnya Allah, tahu kita dengan ilmunya Allah. Mendengar telinga kita samanya Allah, berjalan kita di rumah ke masjid, melihat kita basornya Allah. Ada keinginan kita untuk sholat saja, iradatnya Allah. Yang punya kita mana? Enggak ada. Ya, ini yang dikatakan dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat itulah. Kalau maling di luar sholat itu dosanya masih kecil, Pak. Ya, maling ayam misalnya kan. Nah, tapi dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat. Maling apa? Ya, kalau maling itu kan mengambil hak yang bukan hak kita, itu maling. Ya. Kuasa kita berdiri, kodratnya Allah. Mengaku kita punya kodrat, itu punya kita, itu maling. Ya. Kenapa lebih besar? Karena syirik. Bukan lagi dosa, syirik itu ya. Mengaku kita yang kuasa berdiri, mengaku kita yang punya ilmu, padahal ilmunya punya Allah. Nah, kita maling, kita ambil punya kita, kata kita, padahal bukan. Jadi itu maksudnya, Pak. Jadi artinya kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak lagi merasa dirinya yang sholat, bukan tidak mengerjakan sholat lagi. Ini kan dipahami tidak melaksanakan sholat itu ya ditinggalkan betul sholatnya, ya, enggak seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita simpulkan ya? Tasawuf itu merupakan satu keniscayaan untuk kita pelajari. Ya. Lepaskan diri dari rasa takut belajar tasawuf karena itu sangat dibutuhkan. Kan di dalam Islam itu kita mengenal arkanuddin. Arkanuddin itu kan 3. Islam, iman dan ihsan ya. Ini yang disebut dengan rukun agama ya. Islam ini kalau diperhatikan jawaban Rasul ketika ditanya Jibril alaihissalam, mal Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita ini sata'anta ili sabila. Yang namanya Islam itu kata Nabi, kau ucap syahadat, 2 kalimat syahadat. Mengucap berarti kan bersuara, kedengaran. Kau dirikan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat, berdiri, ruku, tidak sujud, kelihatan badannya berbuat. Membayarkan zakat, ada barang bisa dipegang, bisa diserahkan sama si mustahik. Berpuasa bulan Ramadan, ada barang yang bisa dimakan, ada bisa air yang bisa diminum, tapi kita tahan karena kita lagi puasa. Artinya barangnya ada airnya, ada makan, kelihatan. Naik haji ke Baitullah, jelas Ka'bahnya ada sampai sekarang. Ada tempat sa'i Safa dan Marwah, ada tempat ukuf di Arafah, ada tempat jamarat di Mina. Ini artinya barangnya ada, kelihatan. Nah, jadi barang yang kelihatan, yang bisa dilihat mata, yang bisa didengar telinga, yang bisa dipegang oleh tangan, itu namanya syariat fikih. Jadi ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu, Pak. Makanya saya katakan dimanapun kita belajar, walaupun di Mesir sana itu kita belajar, berapapun lamanya belajar, katakanlah puluhan tahun belajarnya, ya. Kepada siapapun kita belajar, ya, walaupun profesor, doktor sekalipun, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu, Pak. Ya.
Belajar hari ini cara berwudu, besok cara melaksanakan sholat, besok lagi fikih mawaris, besok lagi fikih jinayat, besok lagi fikih sejarah, ya sejarah Islam, besok lagi belajar cara baca Al-Quran. Itu syariat semua itu, Pak. Jadi walaupun puluhan tahun kita belajar, kalau yang kita belajar itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan terjebak di situ, Pak. Masih banyak yang perlu kita ketahui, gitu ya. Nah, di tingkat syariat ini yang diutamakan itu fardu ain. Nah, itu yang diutamakan dulu. Ya, sekedar yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan setiap waktunya. Kalau sudah kita lakukan, sholat sudah tahu mana yang membatalkan, mana syarat rukunnya, sudah paham lah, ngertilah kita. Itu yang penting untuk kita kaji lebih dahulu. Nah, ada pun yang namanya ya fardu kifayah kan kewajiban kolektif. Nah, itu kan fardu kifayah. Ya, misalnya penyelenggaraan jenazah gitu ya, itu kan fardu kifayah. Ada 2 orang, 3 orang saja yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah itu, yang lainnya sudah tidak berdosa lagi. Tapi kalau sekampung itu nggak ada satupun yang bisa melaksanakan jenazah, menyelenggarakan jenazahnya itu, nah semua berdosa semua. Itu kan kewajiban kolektif. Nah, ini sambil jalan, gitu ya. Jangan lama-lama kita di kajian fikih begini. Kenapa? Karena banyak yang harus kita ketahui lebih dahulu. Makanya saya katakan Islam, iman, ihsan itu kalau ibarat buah, ya, kulit, isi, dan rasa. Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi sebagus-bagus kulit, kalau nggak ada isi, mau makan apa? Nah, makanya kita jangan terjebak di urusan kulit, gitu ya. Kita ini kan banyak terjebak di urusan kulit, ya. Yang jingkrang lah, yang marah jenggot lah, gitu ya. Nah, itu kan terjebak di urusan kulit, gitu. Nah, tapi isinya kadang-kadang kita lupakan, gitu ya. Nah, iman itu kan ibarat isi. Nah, makanya kalau sudah bicara iman, nggak bisa diperbuat, nggak bisa dilihat, karena dia nggak berbentuk. Jadi walaupun ribuan kali kita ngomong, saya orang beriman, itu mah omongan mulut, itu bukan iman, itu omongan. Makanya iman itu nggak kelihatan. Apakah bapak ibu punya iman atau tidak, nggak ada yang tahu. Paling-paling kita bisa mengatakan si A itu orang beriman karena melihat gejala yang ditimbulkan oleh iman. Si bapak itu orang beriman. Dari mana kau tahu? Dia pakai koko, pakai peci. Padahal waktu pemilu banyak juga yang mau nggak beriman pakai koko, pakai peci. Tapi ketika pemilu aja. Oh, bapak itu orang beriman. Dari mana kau tahu? Dia sholat. Itu kan gejala yang ditimbulkan iman. Itu bukan iman. Yang iman itu keyakinan hati. Nah, ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diucapkan. Nah, itu yang namanya isi. Jadi apalah artinya kulit kalau tak ada isi? Maka kita perlu untuk mengkaji. Nah, secara spesifik iman itu disebut hakikat, ya, ilmu hakikat. Karena kita ya iman kita iman tauhid, gitu ya, maka sering disebut juga ilmu tauhid atau ilmu akidah, gitu ya. Nah, beda dengan yang ketiga ihsan. Kalau ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak mampu melihatnya, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, ini seolah-olah, serasa-rasa. Nah, maka ini ibarat rasa. Jadi kulit, isi, dan rasa. Ibarat kita beli doren, saya bilang. Sebenarnya yang kita beli itu sebenarnya rasa doren itu. Ya, buktinya kita beli doren besar, bagus kulitnya, tapi anyap, pasti ngumpet juga. Ngapain doren kayak gini nih, mahal-mahal tapi nggak ada rasa. Kan yang dibutuhkan rasa. Tapi rasa itu nggak akan kita dapatkan kalau tidak kita beli semua. Kulitnya kita beli, isinya kita beli, bahkan kadang-kadang ya ada ulat di dalam dibeli juga, ikut dibeli gitu. Jadi artinya jangan mengabaikan rasa.
Apalah artinya kulitnya bagus, isinya bagus kalau nggak ada rasa. Maka saya bilang kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Nah, ihsan ini ditarik dalam bidang ilmu ini yang disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Makanya 4 bidang ilmu dalam Islam itu turunan daripada iman, Islam, dan ihsan. Nah, ilmu syariat turunan daripada al-Islam, ilmu hakikat turunan daripada al-iman, sedangkan tarekat dan ma'rifat itu turunan daripada al-ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan menjadi ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Gitu ya. Kenapa harus 4 ini? Karena agama ini kan diturunkan untuk kita, untuk manusia, ya, hudal linnas, ya, petunjuk buat manusia. Nah, manusia ini itu ada 4 lapis diri kita ini, ya, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kan 4 lapis diri kita, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, membina diri kita yang 4 lapis ini itu gunakan ilmu yang 4 macam itu. Tubuh dibina pakai syariat, hati dibina pakai tarekat, nyawa dibina pakai hakikat, rahasia diri dibina pakai ma'rifat. Nah, untuk apa dibina? Supaya dia kembali ke Allah. Karena tujuan kita ini kan untuk kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, mesti pulangnya ke Allah. Nah, kita ini kan diuji oleh Allah, turun ke bumi ini kan ya ada tujuan. Kenapa sih kita diturunkan Allah ke bumi ini? Dalam rangka ujian. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Yang terbaik amalnya itu apa? Yang tercepat kembalinya ke Allah. Itu yang paling bagus kan kembali ke Allah itulah. Nah, sebanyak amal kita yang kita lakukan kalau tidak kembali ke Allah kan tidak bagus. Nah, yang paling bagus itu amalan yang bisa membawa kita kembali ke Allah, usul ke Allah. Ya, maka kehadiran kita di bumi ini untuk menempuh ujian itu, ya, untuk bisa kita kembali ke Allah tadi. Makanya ada 2 misi utama kita hidup di dunia ini. Pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Ini 2 tugas kita ini. Nah, pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa maksud khalifah ini? Ya, kalau khalifah bahasa kitanya kan wakil Allah di muka bumi. Tapi kan Allah nggak butuh wakil. Gitu. Tapi maksud khalifah itu kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Nah, itu namanya khalifah. Allah Maha Pengasih. Nah, coba kita tampilkan dalam hidup kita. Senang menolong orang, senang ngasih. Nah, jadi senang kita memberi, nolong, itu kita menampilkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Sayang kepada semua makhluk Allah. Entah manusia, entah binatang, entah tumbuh, tidak ada rasa kebencian. Manusia beriman, manusia kafir, ya tak? Timbul rasa sayang. Nah, artinya apa? Kita menampilkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Sebenarnya yang penyayang itu kan Allah. Nah, kita tampilkan penyayang itu dalam hidup kita. Jadi kalau benci, kebencian itu bukan sifat Allah. Nah, timbul benci kepada seseorang, enggak tahu menahu apa sebab benci aja. Itu belis itu. Ada, bukan sifat Allah. Allah tidak pernah benci kepada hambanya. Jadi itu yang pertama. Jadi sebagai khalifah Allah kita menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Yang kedua, misi kita ini ke dunia ini adalah penanggung diri rahasia. Apa maksudnya ini? Ya, penanggung diri rahasia itu kita punya 4 kewajiban. Pertama, wajib mengenalnya. Nah, makanya kenalah diri, gitu kan. Yang kedua, wajib menjaganya. Jaga hati, jangan sampai lupa sama Allah. Jaga anggota tubuh, jangan sampai berbuat maksiat. Itu kan menjaga. Tugas itu. Pertama,
kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib jaga hati supaya ingat terus ke Allah, jangan sampai dia lupa. Jaga anggota tubuh kita, jangan sampai dia berbuat maksiat. Kan diperintah itu kan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Jaga dirimu yang sebenar diri, jangan sampai lupa sama Tuhannya. Jaga keluarganya diri. Mana keluarganya diri itu? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu keluarganya diri semua. Jaga itu keluarga, jangan sampai berbuat maksiat. Itu makanya jaga diri dan keluarga dari api neraka. Itu yang kedua, jadi menjaga. Yang ketiga, puji dia. Nah, maka kita sholat, kita berzikir dalam rangka memuji itu. Nah, nanti puji ini dikembangkan lagi. Ada puji mudas kepada qadim, ada puji mudas kepada muhdas, ada puji qadim kepada muhdas, ada puji qadim kepada qadim. Nah, ini kita memuji. Jadi yang namanya memuji, beribadah, itu yang ketiga, Pak. Yang pertama kenali dulu. Yang kedua upayakan menjaga. Ya, ingat hati ke Allah. Dan baru yang ketiga, baru kita memuji, baru kita sholat. Kita ini kadang-kadang memuji tapi nggak tahu siapa yang dipuji. Katanya memuji Allah, tapi Allah yang kita puji kita sendiri nggak kenal. Yang kita baru tahu kan nama Tuhan itu namanya Allah, itu nama. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, di sini kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya. Dari kecil kita sudah dikasih tahu kita itu bertuhan kepada Allah. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak telusuri, Pak. Sehingga sampai tua kita cuma nyembah yang tidak jelas saja. Salat kita, katanya nyembah Allah. Apa memang Allah itu butuh disembah? Di mana Allah itu? Nah, ini kan ngambang. Makanya tidak heran kita kalau orang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan ibadah. Nah, ini yang disorot oleh Allah itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu yang melantarkan si yatim. Cuman paham kita melantarkan si yatim itu anak yang ditinggal bapaknya atau anak yang ditinggal ibunya. Kalau yang ditinggal bapak kita sebut yatim, kalau ditinggal ibu disebut piatu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, yatim piatu. Itu kan bahasa kita aja, Pak. Kalau orang Arab tuh enggak kenal piatu itu. Pokoknya yang namanya yatim tak punya orang tua. Nah, sekarang coba tanya ke diri bapak sendiri. Ya, bapak sudah haji, umroh sudah berkali-kali, sholatnya rajin, ya, puasa Ramadan tidak pernah tinggal, bahkan puasa sunatnya banyak. Ada anak tetangga, ya, masih kecil, bapaknya meninggal, disebut yatim. Bapak nggak urus itu, si yatim itu. Bapak disebut pendusta agama. Tanya ke hatinya sendiri, kira-kira mau apa enggak? Mau nggak Pak gitu? Bapak rajin sholat, sudah haji, ya dah. Cuman ada tetangga sebelah itu meninggal, dia ninggalkan anak kecil, namanya yatim. Ya, setelah nggak punya bapak kan disebut yatim. Nah, bapak nggak urus itu, nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian. Bapak disebut orang pendusta agama. Nah, jujur, bapak mau nggak disebut pendusta agama? Mau nggak, Bu? Enggak, berarti nggak percaya sama Al-Quran. Ya jelas nggak mau. Kalau saya nggak mau juga, Pak. Nah, lalu bagaimana kita memahami itu? Pertama kita harus pahami bahwa Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah, kita ini manusia. Manusia ini ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani kita itu, Pak, nggak bakal turun ke bumi ini kalau nggak melalui proses ayah ibu. Hubungan ayah ibu kita, maka lahirlah jasmani kita ini. Jadi si jasmani ini punya mak, punya bapak dia, si jas ini. Ya. Beda dengan rohani.
Kalau rohani kita itu, dia tidak melalui proses ayah ibu. Belum lahir mak bapak kita, ruh kita sudah ada. Dia tidak melalui proses ayah ibu. Kenapa? Karena langsung Allah, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi si ruh ini nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu yang disebut yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama yang menelantarkan si yatim? Yatim mana? Yatim ruh kita ini. Ya. Ngaku beragama, sholat enggak, orang puasa dia enggak. Ya, dilarang judi malah berjudi. Nah, itu pendusta agama. Ngaku beragama tapi tidak beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan makanan si yatim. Makanan ruh kita. Ruh kita itu enggak butuh makan nasi, Pak. Ya, yang dia butuhkan ingat ke Allah, yang dibutuhkan audiensi dengan Allah, selalu dekat dengan Allah, itu yang dibutuhkan. Nah, ini enggak. Kita katakan Islam tapi sholat enggak, puasa enggak, itu ya. Dilarang judi malah dikerjakan. Nah, itu namanya pendusta agama. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ruh kita itulah diri kita yang sebenarnya. Ya, kalau jasad ini kan pakaian di dunia saja. Ya, kalau jasad ini dia hidup karena ada ruh. Ya, kalau sudah nggak ada ruhnya lagi kan dia mati. Ya, kalau disebut mati itu artinya ruh kita meninggalkan jasad. Ya, itu disebut mati. Nah, artinya apa? Yang mati itu jasad. Tapi kalau diri kita yang sebenarnya, ruh kita itu dia tidak pernah mengalami kematian, Pak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah, maksudnya jalan Allah itu apa? Yang terbunuh ya dengan ketetapan Allah. Ada yang meninggalnya kena sakit, meninggal kena tenggelam, meninggal kena kebakar, dibunuh orang. Itu namanya jalan Allah, ketetapan Allah. Artinya apapun sebab kematiannya, ruhnya tidak mati. Nah, yang mati itu jasad. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka diperlukan sekali kita belajar tasawuf itu untuk kita mengetahui itu. Nah, mengetahui mana yang disebut dengan diri kita yang sebenarnya, mana yang disebut dengan diri rahasia tadi. Ya, tugas kita di rahasia itu pertama mengenalnya, yang kedua menjaganya, yang ketiga memujinya, dan yang keempat mengembalikannya. Tugas 4 ini harus selesai sebelum kematian datang. Ya, kalau sampai 4 macam tugas ini tidak selesai, nah ini urusan besar nanti di akhirat. Nah, jadi ini tugas kita nih. Gimana supaya kenal dulu, kemudian jaga, jangan sampai hati kita ini lengah. Kan diingatkan oleh Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qaul bil udhu wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingat Tuhanmu pakai hatimu, ya, jangan sampai kita lupa. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hati. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tak perlu bersuara, karena ini dalam hati. Ya. Bil udhu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, sudahkah ayat ini kita terapkan? Itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu tugas ya. Jadi 4 macam tugas ini harus selesai sebelum kematian datang. Jadi orang mati itu tak jaminan itu Pak kembali ke Allah. Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Nah, makanya 4 tugas ini harus selesai. Kenali, jaga, puji, kembalikan. Nah, harus selesai. Dan itu diperintah oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi apa yang sudah diberikan Allah pada kita itu pinjaman, Pak. Balikkan. Ini enggak dikasih pinjaman merasa memiliki. Ibarat dikasih pinjaman motor merasa memiliki, dijualnya. Nah,
Ini kita ini merasa milik, itu pinjaman semua itu, Pak. Balikkan sebelum kematianmu datang. Kau hidup pakai hayat Allah, balikkan, bukan punyamu itu. Kau kuasa pakai kodrat Allah. Kau melihat pakai basar Allah. Kau mendengar pakai samaknya Allah. Jangan ngaku-ngaku punya. Balikkan. Nah, sebelum kematian datang, kembalikan itu dulu. Kalau sampai mati kita ini tidak dikembalikan, nah ini jadi urusan. Saya bilang tadi dua tugas kita. Yang pertama khalifah, dan kedua penanggung diri rahasia. Dan ini harus kita kaji di dalam tasawuf, Pak. Ya nggak ketemu nanti di fikih, ya dah. Makanya kalau nggak belajar tasawuf itu akhirnya kita nggak memahami itu, gitu ya. Karena itu ranahnya berbeda. Gitu. Jadi walaupun rajin kita sholatnya, lahirnya, ya berdiri, ruku, tidak sujud itu penting kita kaji, tapi itu mengatur tubuh, ya supaya tubuh ini khusyuk di dalam sholat. Nah jadi kita ini ya diperintahkan supaya sholatnya khusyuk. Nah khusyuk itu yang mana yang khusyuk? 3 perangkat sholat kan 3, Pak. Tubuh, hati, nyawa. Ini kan perangkatnya sholat. Nah jadi harus khusyuk semua. Khusyuknya tubuh dengan ilmu syariat, khusyuknya hati pakai tarekat, khusyuknya nyawa pakai hakikat. Jadi kalau syariat saja yang kita pelajari, nah khusyuk tubuh aja. Mana khusyuknya tubuh? Tenang, tidak garut-garut, itu ya. Tahu bacaannya, fasih bacanya, itu khusyuknya tubuh. Ya, tapi bagaimana khusyuknya hati? Ingat hati ke Allah. Bagaimana ingatnya kalau kita tidak pernah kaji, kita tidak pernah belajar. Nah, melatih hati pakai tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir itu melatih hati supaya ingat ke Allah. Ini enggak, kita kepingin khusyuknya sholat tapi hatinya enggak pernah dibina, gitu ya. Nah, sehingga apa? Udah kita pejamin mata Allah, tapi kebayang terus itu macam-macam kredit macet lah. Gitu. Kebayang pula ikan belum masuk kulkas. Nggak bisa ini. Jadi hati itu nggak bisa dibina pakai syariat, Pak. Pakai tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar zikir. Belajar zikir itu ada mengajar hati ini, ngelatih hati. Baik ingatnya ke Allah. Nah, khusyuknya nyawa kita dengan hakikat. Ya, sehingga kita bisa ya melaksanakan seperti kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah serasa-rasa kau melihatnya, ya kan gitu, seolah-olah kau lihat. Ya, jadi dialog merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita ini. Nah itu, jadi kita sholat itu dialog sama Allah gitu. Kan jelas itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan dialog. Dialog antara Muhammad dengan Allah ketika Isra Mi'raj dulu. Ya, dalam bahasa tasawufnya dialog antara sifat dengan zat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kata sifat dijawab sama zat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab lagi sama zat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dialog. Nah, terpahamkan enggak tidak sama kita itu? Atau kita hanya sekedar ngulang-ngulang hafalan saja? Nah, itu dialog antara zat dan sifat. Nah, oleh karenanya di sini pentingnya kita belajar tasawuf tadi. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, ya ini udah agak siang. Kira demikian materinya. Namun kalau masih ada waktu, ada yang mau tanya silahkan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Pak Bayano. Kenapa? Coba diulang Pak pertanyaannya. Nggak apa-apa, nggak pakai mic, tapi agak keras suaranya.
Oh, punya mobil, nggak mau korban. Pendusta maksudnya pendusta agama. Ya, itu kan urusan fikih ya Pak. Ya. Korban sembelih hewan itu ya bisa dilihat sebagai di fikih, bisa dipahami dengan fikih, bisa juga dengan hakikat. Ya intinya pendusta agama itu orang nggak beribadah Pak. Ya. Nah korban itu ibadah apa bukan? Nah, udah, berarti nggak ngurusin ruhnya kan? Yang dimaksud yatim itu ruhnya itu Pak. Itu maksudnya. Yang maksud yatim itu ruh kita itu yang nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kalau dia tidak beribadah itu menelantarkan. Ya, ibadah utamanya sholat misalnya, kurban gitu. Itu ibadah. Ya. Jadi kalau kita beribadah sama saja memberi makan si yatim diri kita ini. Ya. Tapi kalau dia tidak beribadah, ngaku Islam, nah itu ya pendusta agama gitu. Ya. Jadi bukan hanya korban Pak, ya ibadah, ya sholat, zikir, termasuk ya korban itu. Cuman ya makan daging juga. Itu maksudnya Pak. Jadi ruh kita tidak dikasih makan. Nah, jadi korban ini juga perlu dikaji lebih jauh. Gitu. Apa maksud korban itu? Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah. Orang yang membencimu itu akan terputus. Nah, maksudnya apa ini? Apakah Bapak setiap sholat itu berkorban apa enggak? Harus berkorban. Ya. Kan fasholli li rabbik wanhar. Sholatlah dan berkorbanlah. Nah, kalau berkorban secara syariatnya menyembelih binatang. Ya. Jadi menyembelih hewan itu, jadi bukan persoalan dagingnya kalau korban itu. Persoalannya memisahkan nyawa dari tubuh. Ya, itu kan korban itu kan gitu. Kalau persoalan dagingnya ngapain capek-capek kita ya menyembelihnya itu. Beli aja yang sudah dijual di pasar itu lebih banyak lagi. Ya, dapat dagingnya. Tapi persoalannya bukan daging. Persoalannya memisahkan nyawa dengan tubuh, itu berkorban. Nah, maka ketika kita sholat harus berkorban dulu. Apa yang kita korbankan? Serahkan nyawamu itu ke Allah. Serahkan kuasamu itu ke Allah. Serahkan ilmunya itu ke Allah. Berkorban. Ya. Kalau masih diakui punya kita belum berkorban namanya itu. Ya, makanya kita lepaskan keakuan diri kita itu. Itu namanya berkorban. Jadi itu Pak. Jadi artinya termasuklah ibadah. Ya, bukan hanya korban. Sholat, puasa, zakat. Ya. Itu Pak. Paham Pak maksudnya ya? Ya. Ada yang lain? Ya silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Ya sekarang ini kan lagi musim haji. Di beberapa literatur tasawuf saya baca haji itu ada dua, haji secara syariat dan haji secara tarekat. Kalau secara syariat kita ya yang kawan-kawan lakukan sekarang di Makkah. Secara tarekat ini yang masih sama-sama. Mohon pencerahan Ya. Haji itu artinya menyenghaja. Menyenghaja kemana? Tergantung kita melihatnya. Kalau syariatnya menyenghaja kita ke Mekah sana. Laksanakanlah kewajiban haji, rukun haji di situ. Ya. Kalau secara hakikatnya menyengajanya ke Allah gitu ya. Jadi intinya apa? Haji itu adalah menyenghaja kita ke Allah. Nah, karena dia secara syariat itu ke Mekah, di sana itu sebenarnya peragaan. Makanya disebut haji syariat. Kenapa? Karena diperagakan, diperbuat oleh tubuh. Cobalah perhatikan itu Pak, ya haji, pelaksanaan ibadah haji ke Mekah itu kan.
Kalau yang nggak paham, kayak main-main, ya. Ini maaf, mohon ampun ke Allah. Kayak main-main. Lepaskan baju yang bakal kita pakai, lalu diganti sama 2 helai kain yang tak berjahit. Yang satu nutup bagian bawah, yang satu nutup bagian atas. Setelah itu kita mutar-mutar keliling Ka'bah. Lari-lari Safa Marwah. Nongkrong di Arafah. Pergi ke Mina, lempar-lempar. Bagi yang nggak paham atau yang nggak senang, itu seolah main-main. Tapi betul-betul Masya Allah Pak, ya, isyarat itu sangat dalam sekali. Misalnya Pak, pakai ihram, lepaskan pakaian yang berjahit, diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Apa pakaian berjahit? Sifat kehambaan. Mana pakaian tak berjahit? Sifat ketuhanan. Jadi begitu kita sudah pakai ihram, niatkan apa? Lepaskan semua pakaian kehambaan. Apa pakaian kehambaan? Iri, dengki, hasud, dendam. Itu lepasin semua itu. Pakailah pakaian ketuhanan, sifat-sifat Allah diganti. Ya, Allah Maha Pengasih. Nah, kita coba suka memberi, suka nolong. Ya. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, sayang aja kepada semua makhluk Allah. Allah Maha Pengampun, suka memaafkan kesalahan orang. Itu kita ganti. Ya. Kenapa 2 helai kain? Isyarat zahir dan batin. Jangan hanya baik di luarnya tapi di dalam ngedendam gitu. Kelihatan di luarnya salaman, tapi di dalamnya kayak meremuk rasanya. Ini nggak bisa Pak. Maka disyaratkan 2 helai kain itu mengisyaratkan zahir dan batin. Baik di luarnya, baik pula di dalamnya gitu. Jangan hanya baik di luar tapi di dalamnya dendam. Nah, ini ya Pak, isyarat itu Pak. Ya. Nah, lalu kemudian kita tawaf di Ka'bah, keliling Ka'bah. Ka'bah itu pusat. Mana Ka'bah yang asli? Nah, ini hati kita ini. Maka kita selalu menghadap ke arah Baitullah. Nah, keliling, mutar. Artinya apa? Jalanilah kehidupan ini di poros ketuhanan. Silakan kita jadi pedagang yang ingat hatinya ke Allah. Silakan jadi pejabat yang ingat hati ke Allah. Jadi pengusaha yang ingat hati ke Allah. Jadi anggota dewan yang ingat hati ke Allah. Aman Pak. Nah, makanya selalu menghadap ke Baitullah. Dan ini isyaratnya banyak sekali Pak. Nah, pernah nggak Bapak melihat atau mengikuti orang sudah dikubur, ya, lalu kemudian ada ustadz yang membacakan talqin mayat. Ya, duduk semua kita, Pak Ustadz bacakan talqin mayat. Pernah nggak ngikuti itu? Ya, kan setiap orang sudah meninggal kan, dibacakan talqin mayat kan? Ya, coba direnung Pak. Ya, kalau dipikir-pikir, orang sudah mati, sudah dikubur, diajarin. Lagi yang hidup aja ngajar susah banget mau hafal. Nggak hafal-hafal itu ya. Tapi kan itu namanya syariat Pak. Itu isyarat. Yang sudah mati dikubur, itu diajarin. Mana kuburan? Ini kuburan nih. Ya, jasad kan itu kuburan nih Pak. Ini kuburan berjalan ya, ini jasad kita ya nih. Mayat itu mati. Apa itu mati? Enggak ingat hati ke Allah. Apa yang diajarkan? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Itu jangan ditunggu dikubur di tanah Pak. Sekarang coba tanya. Hei Pak Masri, siapa Tuhanmu? Iya. Jawab dengan lisan yang pasti, maksudnya dengan keyakinan yang benar. Nah, coba perhatikan diri. Hei Pak Masri, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Ini Allah Tuhanku jawabannya bukan ucapan. Betul nggak kau bertuhan kepada Allah? Sudah kenal belum kau sama Tuhanmu itu?
Ya. Sudah ketemu belum sama Tuhanmu itu? Jangan ngaku-ngaku betul sama Allah, ketemu aja belum. Kenal aja enggak. Sekarang Pak, ini lagi di kubur ini sekarang. Yang sudah mati yang enggak ngerti. Diajarin itu. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Tahu belum dengan Muhammad itu? Udah kenal sama Muhammad belum? Udah ketemu belum? Ada. Ini di diri kita ini. Temuilah dia ini. Muhammad itu. Ya. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Al-Quran yang mana? Al-Quran ayat-ayat suci. Kau ikuti enggak perintahnya itu? Jangan kita baca-baca terus tapi perintahnya kita abaikan. Ada apa? Enggak boleh zikir di sini. La ilaha illallah. Ini masjid umum, bukan masjid khusus itu. Enggak boleh zikir itu. Masya Allah, ngelarang orang zikir. Padahal jelas-jelas Al-Baqarah 114, wa man azlama mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha. Manusia mana yang lebih zalim dari melarang orang zikir dalam masjid? Orang zikir itu dilarang, enggak boleh. Itu manusia zalim itu. Dan berusaha meruntuhkan masjid itu. Orang banyak datang karena zikir, dilarang zikir. Artinya orang enggak datang. Dia sendiri enggak mampu mendatangkan jamaah untuk meramaikan masjid. Sama meruntuhkan masjid itu. Ayatnya dibaca terus tapi perintahnya diabaikan. Katanya berimam sama Quran. Kan? Sekarang kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Menghadap enggak ke Baitullah? Kalau kita sholat, tubuh kita menghadap ke Baitullah di Mekah. Maksudnya menghadap Baitullah itu apa? Ini Baitullah di hati kita ini. Setiap kita melangkah, setiap kita berbuat, menghadap ke hati kita enggak kan? Kadang-kadang kita enggak menghadap kiblat, Pak. Apalagi kalau mau pemilu. Menghadapnya ke duit, wani piro. Walaupun di hati kita enggak setuju orang itu, tapi kena dibayar, pilih juga. Itu enggak menghadap kiblat namanya itu. Menghadap kiblat itu tanya ke hati nuranimu. Jangan dibohongin. Yang enggak ngerti mayat dikubur. Kita menelusuri lebih jauh. Nah, sama dengan di Mekah gitu. Lari-lari Safa Marwah. Ya kalau hanya di sekilas lintas, ya kita perhatikan, ya itu bilang tadi kan, kayak main-main. Tapi Masya Allah Pak, isyaratnya itu sangat dalam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bersegeralah kamu meminta menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu. Itu namanya sa'i, Pak. Berlari-lari kita mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kesempatan berbuat baik itu sangat lebar, sangat lapang. Dia sediakan untuk orang yang takwa, bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya nggak dikerjakan. Contohnya ya nih, air aqua, itu ya. Kalau sekedar menghadirkan air aqua di atas meja, kelihatannya sepele kan. Antarkan air aqua dan semeja biar diminum ustadznya, itu kan kayak sepele, tapi Masya Allah Pak, ini sangat luar biasa. Kalau nggak ada yang antarkan semeja kan nggak bisa di atas meja. Nah itu kan, itu ada kebaikan, ada kesempatan berbuat baik, maka disediakan untuk orang yang takwa. Bagi yang mau, ya mungkin besok lusa kita ada pengajian, ya, tanpa izin sama pengurus, bawalah 1 dus aqua misalnya, untuk dinikmati oleh jamaah, siapa tahu ada yang haus. Itu kebaikan. Nggak perlu kita harus minta izin dulu, saya mau bawa aqua, boleh nggak usah. Karena itu kebaikan. Ada keran yang rusak, mungkin pengurusnya belum sempat ya untuk perbaiki. Kita ke tempat uduk, Masya Allah ini kerannya rusak. Ya, diam-diam pergi ke pasar, lalu beri keran sendiri, pasang sendiri. Itu namanya tanaman surga, itu Pak. Begitu ditanam, langsung tumbuh. Begitu tumbuh, langsung berbuah. Begitu selesai kita masang keran, ada kawan datang modok, nah dipakainya, alhamdulillah sudah berbuah tanaman. Itu makanya disediakan untuk yang takwa itu. Itu isyarat. Lalu wukuf di Arafah.
Wukuf itu apa? Berhenti. Arafah itu ma'rifat. Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Makanya ada orang yang belum pernah ke Mekah tapi sudah haji. Banyak yang baru pulang dari Mekah tapi belum haji. Tubuhnya saja yang dibawa ke sana tapi nggak paham. Jadi yang haji itu kembali ke Allah. Itu Pak. Nah, kemudian pergilah kita ke Muzdalifah, ambil batu di situ. Kalau dipikir, kenapa nggak langsung saja ke Mina, ambil batu saja di Mina? Kau berhenti di Arafah, di Muzdalifah. Itu isyarat, gitu ya. Artinya untuk bisa kita menjaga diri kita nih, ya, ambillah ilmunya, belajarlah sama orang yang ahli zikir. Ya, kalau disyaratkan kan kerikil yang kita, mana kerikilnya? Bagaimana kita ngelempar kalau nggak ada kerikilnya itu kan? Orang yang sudah wukuf di Arafah itu artinya orang sudah berada di puncak. Kalau orang sudah berada di puncak, hanya ada dua kemungkinan. Bertahan kalau nggak turun. Iblis berusaha betul supaya turun. Nah, bagaimana supaya kita tidak turun? Jaga. Ambil kelikirnya dulu. Belajar zikir dulu. Nah, zikir anfusi, zikir khafi dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsik itu. Nah, lalu kemudian ada godaan-godaan, ingat ke Allah, pakai dengan zikir, maka lempar dengan kerikil gitu kan, supaya kita tidak turun martabatnya. Kalau kita nggak pernah belajar zikir, nggak ada kerikil, pakai apa kita melempar? Nah, padahal iblis menggoda terus. Nah, tapi kalau dilempar ada masalah, kembalikan ke Allah, hadapi dengan dengan zikir. Gitu. Itu kan isyarat semua itu Pak. Gitu. Nah, jadi haji hakikat itu artinya kembalinya diri kita ke Allah. Kalau haji syariat, tubuh kita dibawa ke Mekah menjalankan rukun dan wajib haji. Syarat rukunnya terpenuhi, gitu ya. Itu haji syariat. Ya, dapat pahala, gitu. Kalau kita kerjakan itu, gitu ya. Nah, makanya kata Nabi itu al-hajjul arafah, haji itu kalau wukuf di Arafah. Artinya sampai kita ke Allah kalau sudah paham kan gitu kan, ya, baru bisa kita berhenti ke Allah, kan wukuf di Arafah ya. Makanya saya bilang sebelum haji benaran, ke haji benar aja dulu. Nanti haji benarannya kalau sudah waktunya sampai ya. Ya, masih ada yang lain? Udah. Hati sering terjadi pada waktu melaksanakan sholat, terhadap kita, pada suami kita berhadapan dengan kiblat, tapi hati ini melayang kemana-mana. Mungkin upaya apa yang kita untuk berhadapan supaya balik belajar tarekat Pak. Belajar tarekat supaya hatinya terarah zikir, latih hati itu dengan zikir. Makanya kita laksanakan tadi ya, sesudah kita zikir la ilaha illallah itu ngelatih ini, diam. Nah, itu ngelatih hati zikir itu. Jadi bukan diam itu diam nongkrong kosong, enggak. Melatih supaya bisa zikir. Nah, kalau hati sudah terlatih dengan zikirnya, ya insya Allah kita akan terarah. Nah, makanya walaupun kita berlama-lama ngaji syariat, kalau ini enggak dilatih ya tetap saja itu Pak. Ya. Tetap saja dalam artian kita ya kemana-mana hati kita itu. Nah, makanya belajar sholat itu supaya khusyuk apa? Penuhi ilmu tentang sholat. Bagaimana mau khusyuk? Yang kita belajar cuma syariatnya aja, tarekatnya nggak dipelajari, hakikat nggak dipelajari, ma'rifatnya juga masih jauh. Ya, sampai mati pun nggak bakal khusyuk nggak. Ya. Mengharapkan sholat khusyuk tapi nggak mau belajar tarekat, nggak mau belajar hakikat, maka sampai mati nggak bakal khusyuk. Karena melatih hati pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati zikir kepada Allah. Belajar zikir itu ilmu tarekat. Jadi orang yang anti tarekat bisa dipastikan hatinya tidak terarah ke Allah. Nah, makanya belajar tarekat supaya kita bisa mengamalkan zikirnya, gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana supaya terarah? Ya, belajar zikir.
Belajar khusyuk itu supaya hati kita ingat ke Allah. Tidak ada orang yang khusyuk kalau nggak ingat ke Allah, Pak. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk ingat aku, kata Allah. Bukan ingat-ingat yang lain. Makanya zikir itu ada 5 tahapan, Pak. Orang zikir kan 5 tahapan. Pertama, orang lalai zikir. Ini nggak mau zikir. Udah dikasih tahu, nggak juga mau. Gitu. Dia sampaikan nih hadisnya, nih ayatnya, nggak juga mau, bandel banget. Keras hatinya itu. Nolak terus itu. Itu namanya orang yang lalai zikir. Nah, lama-lama mau juga dia belajar zikir. Mulailah dia berzikir. La ilaha illallah. Tapi masih zikir lalai. Lahirnya zikir, hatinya lalai. Nggak ingat sama Allah. Bapak itu rajin betul zikirnya. Punya selidik kredit macet rupanya. Itu, ini lalai. Belum ingat ke Allah. Yang ingatnya tidak ada duit. Yang diingatnya itu kreditnya macet. Yang diingatnya itu gimana supaya jabatan naik. Bukan Allah yang diingatnya. Ini namanya zikir lalai. Yang kedua, zikir ingat hati ke Allah. Nah, mulai berisi. Nah, dia tidak lagi teringat kepada yang lain. Allah yang diingatnya. Dia sholat ingat ke Allah. Dia sedekah ingat ke Allah. Dia nggak ingat lagi bagaimana supaya jabatan naik. Enggak. Gimana supaya dapat duit, kreditnya bisa kebayar. Enggak, itu Allah yang diingatnya. Jadi kalau dia sudah ingat Allah, dia sirnakan yang lain. Itu zikir, ingat hati ke Allah. Naik setingkat lagi. Zikir hadir hati ke Allah. Bukan ingat lagi. Merasa bersama Allah. Merasa dilihat Allah. Ya, kita selalu bersama Allah. Dialog bermanja-manjalah kita dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, naik ke yang puncaknya, ini yang kelima. Orang zikir merasa tidak zikir. Karena yang zikir itu ya Allah sendiri. Ya, az-zakir wal mazkur. Yang mengingat ya yang dia yang diingat itulah. Kita nggak bisa zikir. Nah, itu bagi mereka yang sudah ma'rifat ke Allah. Jadi gitu Pak, supaya hatinya terarah, belajar zikir. Amalkan zikir. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah agak siang, kita cukupkan. هل أتى على الإنسان حين